Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Semoga bermanfaat. Turunan atau dalam matematika ekonomi lebih dikenal dengan diferensial merupakan suatu fungsi yang menggunakan beberapa rumus yang diawali dengan turunan pertamanya yang digambarkan dengan fungsi sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung X, dy per dx sama dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Berdasarkan kaidah diferensi dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n-1. Dengan perkataan lain, turunan dari fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi berderajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0 alias sebuah konstanta. Dan akhirnya turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Rumus-rumus diferensial yaitu 1. Turunan fungsi. Jika C dan N adalah anggota bilangan real sebagaimana persamaan berikut. Y sama dengan Cx pangkat N dy per dx sama dengan Cnx n-1. Contoh, Y sama dengan X 5, dy per dx sama dengan 5x pangkat 4. Y sama dengan X, dy per dx sama dengan 1. 2. Turunan suatu konstanta. Jika suatu konstanta diturunkan, maka sama dengan 0. Y sama dengan C, dy per dx sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 4, dy per dx sama dengan 0. Y sama dengan min 5, dy per dx sama dengan 0. Yang ketiga, turunan suatu jumlah. Jika Y sama dengan U plus V, di mana U sama dengan F dalam kurung X dan V sama dengan G dalam kurung X, maka Y sama dengan U plus V D dalam kurung U plus V per dx sama dengan U plus V. Contoh, Y sama dengan X3 ditambah X akan min 1 per 2 plus 3 dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 min 1 per 2x min 3 pangkat 2. Turunan suatu hasil kali. Jika Y sama dengan U, V di mana U sama dengan F dalam kurung X dan V sama dengan G dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan F dalam kurung X Gx plus F X kali G dalam kurung X atau UV ditambah UV. Jadi Y sama dengan U V dikali V dy per dx sama dengan UV ditambah VU. Y sama dengan X plus 2 dalam kurung 2U plus 1. Y sama dengan 4X plus 5. Yang kelima, turunan hasil bagi. Jika Y sama dengan F dalam kurung X per G dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan F dalam kurung X G dikali G dalam kurung X min F dalam kurung X dikali G dalam kurung X per G dalam kurung X pangkat 2. Atau Y sama dengan U per V dy per dx sama dengan V U min U V per V2. Contoh, Y sama dengan 2x pangkat 2 plus X per X3 plus 3 dy per dx sama dengan X3 plus 3 dalam kurung 4x plus 1 min 2x pangkat 2 plus 1 dalam kurung 3x pangkat 2 per x3 per 3 dx sama dengan min 2x 4 min 2x3 plus 12x plus 3 per x3 plus 3 pangkat 2. 6. Turunan berantai. Jika Y sama dengan F dalam kurung X pangkat N, maka dy per dx sama dengan N dikali F dalam kurung X N min 1 dikali F dalam kurung X. Contoh, Y sama dengan X pangkat 2 plus 3X plus 1 pangkat 3. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 plus 3X
plus 1, maka F dalam kurung X sama dengan 2X plus 3. DY per DX sama dengan X2 plus 3X plus 1 pangkat 3 dikali 2X plus 3, atau gunakan rumus berikut ini. Rumus turunan lainnya. Fungsi turunan juga dapat dikembangkan menjadi beberapa rumus yang lain, diantaranya sebagai berikut. Fungsi logaritma biasa, fungsi logaritma natural, fungsi eksponen. Rumusnya bisa kalian lihat di gambar berikut. Turunan kedua dari fungsi Y sama dengan F dalam kurung X adalah turunan dari turunan pertamanya yang dikonotasikan sebagai berikut. D2Y per DX pangkat 2 atau Y. Contoh, diketahui Y sama dengan 2X 5. Y sama dengan 2 dikali 5X pangkat 5 min 1 sama dengan 10X 4. Y sama dengan 10 dikali 4X 4 min 1 sama dengan 40X 3. Aplikasi diferensial dalam ekonomi. Elastisitas. Teori diferensial amat lazim diterapkan dalam konsep elastisitas, konsep nilai marginal, dan konsep optimasi. Dalam kaitannya dengan konsep elastisitas, berikut ini akan dibahas penerapan diferensial dalam perhitungan elastisitas berbagai variabel ekonomi. Elastisitas dari fungsi Y sama dengan F dalam kurung X berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai N sama dengan EY per EX sama dengan 5 EY per Y per X sama dengan DY per DX dikali X per Y, yang berarti bahwa elastisitas Y sama dengan F dalam kurung X merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X. Untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0, dalam terminologi lain, elastisitas Y terhadap X sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Elastisitas permintaan, price elasticity of demand, adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD dan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya sebagai berikut, di mana DQ per DP sama dengan Q D F dalam kurung P. Permintaan akan suatu barang disebut bersifat elastis bila ND lebih besar 1, elastis uniter jika ND sama dengan 1, dan inelastis bila ND kurang dari 1. Barang yang permintaan elastis mengisyaratkan bahwa jika barang-barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Di mana caranya sebagai berikut. ND sama dengan 3 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5 harga naik turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Elastisitas penawaran, price elasticity of supply, adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya sebagai berikut, di mana DQS per DP QF dalam kurung P. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis bila NS lebih dari 1, elastis uniliter jika N sama dengan 1, dan inelastis bila NS
kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastis mengisyaratkan bahwa jika barang-barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan X, maka elastisitas produksinya seperti gambar berikut ini. Utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU, utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginal rumusnya yaitu MU sama dengan U sama dengan DU per DQ. Kurva utilitas marginal atau MU selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncaknya. Contohnya, U sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 90 Q dikurang 5 Q pangkat 2. MU sama dengan U sama dengan 90 min 10 Q. U maksimum pada MU sama dengan 0. MU sama dengan 0 sehingga nilai Q sama dengan 9. Maka U maksimum sama dengan 90 dikali 9 dikurang 5 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 810 min 405 sama dengan 405. Produksi marginal atau MP ialah produksi tambahan yang dihasilkan dari suatu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan P sama dengan F dalam kurung X, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya itu MP sama dengan P sama dengan dP per dx. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau memberikan kerugian maksimum dapat diselidiki dengan pendekatan diferensial. Contoh soal, diketahui F dalam kurung X 6X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min X min 3. Dan F adalah turunan pertama dari F. Ditanya, nilai dari F dalam kurung 1 sama dengan F dalam kurung X sama dengan 6X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min X min 3. F dalam kurung X sama dengan 6 kali 4 24 X pangkat 3. 3 itu dari pangkat 4 dikurang 1 min 6X pangkat 2 plus 6X min 1. F dalam kurung 1 sama dengan 24 dikali 1
pangkat 2 min 6 kali 1 pangkat 2 plus 6 kali 1 min 1 sama dengan 24 dikurang 6 ditambah 6 kurang 1 sama dengan 23. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton.